Blak-blakan Erick Thohir soal kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Begini katanya. Blak-blakan Erick Thohir soal kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengatakan akan menggelar pertemuan dengan Sintayong dalam waktu dekat ini terkait kontrak juru taktik asal Korea Selatan tersebut di Timnas Indonesia. Sekedar informasi, kontrak Sintayong sendiri berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Sebab demikian, PSSI dalam hal ini Erick Thohir akan melakukan review terkait kontrak Sintayong itu. Kontrak Sintayong kan masih berlaku sampai akhir tahun. Akan tetapi karena Timnas U20 sudah tidak ada, karena itu saya akan bertemu dengannya untuk review apa yang kita bisa tingkatkan kerjasama atau kontrak ini. Ucap Erick Thohir di Jakarta, Kamis 13 April 2023. Untuk diketahui kembali, sejatinya Sintayong diproyeksikan memimpin Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023. Namun, keikutsertaan Timnas Indonesia U20 batal seiring dicabutnya status tuan rumah Indonesia oleh FIFA di Piala Dunia U20 2023. Tentu, lihat juga kondisi turnamen tim senior, yaitu AFC. Jangan juga kita ambil kebijakan tanpa lihat situasi di lapangan. Itulah kenapa saya akan duduk satu-satu, karena saya prioritasnya ada beberapa. Timpal Erick. Belum lagi persiapan SEA Games, jadi wasit, nanti yang lain-lain. Yang pasti pertemuan itu dengan Coach Sim akan ada. Lanjutnya, Erick Thohir melanjutkan pertemuan itu kemungkinan tidak akan terjadi pada minggu ini. Dia baru akan bertemu dengan juru taktik asal Korea Selatan itu sekiranya pekan depan. Saya akan pelajari kontraknya, selama ini saya belum pelajari gajinya berapa. Kontraknya apa? Saya belum baca. Itu bagian dari timnas jangka panjang. Ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Rencana besar Indra Safri setelah coret 11 pemain Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023. Indra Safri telah memulangkan 11 pemain skuad Garuda Muda ke klubnya masing-masing. Dari 11 pemain yang dicoret Indra Safri, salah satu nama yang menjadi sorotan adalah winger Dewa United, Ramai Rumakit. Pasalnya, ia pernah menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Kini Ramai Rumakit dicoret dari skuad Timnas Indonesia U22 setelah belum bisa mencapai level permainan terbaiknya. Usai memulangkan 11 pemain Timnas Indonesia U22, Indra Safri memiliki rencana besar jelang SEA Games 2023. Rencana pertama, juru taktik berkumis tebal itu akan menambah pemain lain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023. Kami baru saja memulangkan 11 pemain. Kami berencana menambah pemain untuk bergabung di pusatan latihan ini. Ungkap Indra Safri saat pemusatan latihan di lapangan B Jakarta, Senin 10 April 2023. Selanjutnya, untuk rencana kedua, Indra Safri mengatakan pihaknya sudah masuk dalam tahap membangun rangka tim. Pelatih 60 tahun itu sedang memilih dan memilah para pemain untuk masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia U22. Kemudian, rencana ketiga, Indra Safri akan membangun game plan Timnas Indonesia U22 dengan menggelar laga uji coba sebanyak 4 kali. Kita sudah masuk ke tahap mulai membangun kerangka tim dan membangun game plan dengan melakukan 4 kali uji coba nanti, beber Indra Safri. Ia akan memberikan kesempatan kepada semua pasukan Timnas Indonesia U22 untuk mendapat menit bermain. Dengan harapan ada perkembangan dari para pemain, di mana nanti kita akan coba semua pemain untuk bisa dapat jam bermain di uji coba pertama nanti, dan juga akan kita jadikan untuk persiapan uji coba kita melawan Libanon. Jelas Indra Safri.
Sebagai informasi, pemusatan latihan dan uji coba Timnas Indonesia U22 ini dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2023 yang akan digelar 5 hingga 17 Mei 2023. Khusus untuk cabang olahraga sepak bola, pertandingan akan lebih dulu memulai pertandingannya pada 29 April 2023. Drawing Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masuk pot 4. AFC secara resmi merilis pot untuk drawing Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masuk pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Penetapan pot ini didasarkan pada peringkat negara-negara Piala Asia di ranking FIFA. Terbaru, Badan Sepak Bola Dunia itu merilis peringkat teranyar selesai FIFA Matchday yang berlangsung pada akhir Maret. Timnas Indonesia naik ke ranking ke-149 dalam daftar itu. Kenaikan peringkat ini adalah buah dari hasil sekali menang dan sekali imbang dalam laga FIFA Matchday kontra Burundi. Undian final Piala Asia Qatar 2023 yang sangat dinantikan, yang akan berlangsung pada 11 Mei 2023 pukul 14 waktu setempat di Doha, Qatar, kini telah dikonfirmasi telah dirilis FIFA terbaru peringkat dunia. Tulis pernyataan AFC Jumat 7 April 2023. Qatar menempati posisi pertama di pot 1 menjelang pengundian yang akan diadakan di Gedung Opera Qatar yang akan memastikan lawan negara tuan rumah Qatar di turnamen dengan pertandingan pembukaan yang dijadwalkan pada 12 Januari 2024. Lanjut pernyataan itu. Penghuni pos 1 lainnya adalah tim peringkat kedua hingga ke-6 di Asia dalam ranking FIFA terbaru. Mereka adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, lalu Australia, dan Arab Saudi. Pot 2 akan terdiri dari juara edisi 2007 yakni Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Uzbekistan, lalu Cina yang 2 kali jadi runner-up, serta Yordania. Sementara itu, Bahrain, Syria, Palestina, Vietnam, Republik Kirgizi, dan Libanon menempati pot 3. Seperti edisi 2019 di Uni Emirat Arab, 24 tim akan dibagi menjadi 4 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim di grup A hingga F. Tim peringkat 2 teratas dan 4 tim urutan ketiga terbaik menuju ke babak 16 besar kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri mengaku tak masalah dengan belum bergabungnya Elkan Baget dalam skuad proyeksi SEA Games 2023. Hal itu diungkapkan Indra Safri saat tahu bek keturunan Indonesia masih ada kewajiban untuk klub Cheltenham FC hingga 7 Mei mendatang. Timnas U22 diketahui telah menggelar pemusatan latihan di Jakarta sejak awal April. Sejumlah uji coba internasional bahkan sudah disiapkan PSSI, rencananya akan menghadapi Libanon, Tajikistan, dan Cina. Sayangnya, dalam perjalanan pemusatan latihan belum semua pemain yang dipanggil hadir, termasuk para pesepak bola yang saat ini merumput di luar negeri. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal kontrak baru STY di Timnas Indonesia usai Piala Dunia U20 batal. Ketua Umum PSSI, Sintayong angkat bicara terkait masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, ini jadi tahun terakhir Sintayong bersama Timnas Indonesia. Kontrak Sintayong sendiri bakal berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Masa depan pelatih asal Korea Selatan masih abu-abu.
Apalagi, karena turnamen Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Sebagai informasi, salah satu poin dari perekrutan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia adalah persiapan menuju Piala Dunia U20 yang digelar di kandang sendiri. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun langsung angkat bicara terkait masalah tersebut. Menurutnya, pihaknya bakal lakukan perbincangan bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut mengenai masa depan timnas Indonesia. Coach Shin kan ditandatangani kontraknya kapan ya? Saya lupa. Tetapi salah satunya untuk persiapan U20, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan Liputan 6. Nah tentu kontrak beliau habis di akhir tahun atau sebelum akhir tahun. Tetapi, karena U20 sudah tidak ada, kita harus duduk ulang, ujarnya. Menurutnya, salah satu poin yang bakal dibicarakan dalam perbincangan berikutnya dengan Shin Tae-yong adalah persiapan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong berhasil bawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah 15 tahun. Kepastian tersebut terjadi usai timnas Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia pada bulan Juni tahun lalu. Apa rencana berikutnya? Yang pasti yang terdekat, ada kejuaraan AFC di Qatar, ujar Erick Thohir. Kalau kita lolos kita main di Januari, ujarnya. Meski begitu, pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, tersebut mengaku masih belum berbicara soal persiapan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Hal tersebut persis pernah disampaikannya saat persiapan Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia sempat melakoni turnamen Piala Asia U20 di Uzbekistan. Lalu, timnas U20 Indonesia rencananya bakal lakukan TC di Korea Selatan. Tak lupa, timnas U20 Indonesia juga menggelar uji coba sesaat sebelum Piala Dunia U20 2023 berlangsung. Nah sekarang kan kita mesti duduk Mei Juni Juli Agustus September ini seperti apa saya belum duduk, ujar Erick Thohir, karena kemarin waktu saya duduk dengan Coach Shin itu ketika persiapan U20 yang main di Uzbekistan, lalu ada TC panjang di Korea, lalu pulang dan sempat uji coba lagi, kan masalahnya sudah lewat, tentu saya harus duduk lagi dengan Coach Shin lagi, apa rencananya, ujarnya. Indra Syafri pulangkan 11 pemain dari TC Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri sudah mulai membangun kerangka tim untuk SEA Games 2023 Kamboja. Pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023, juru taktik berusia 60 tahun itu memulangkan belasan pemain dari pemusatan latihan, TC. Kami baru saja memulangkan 11 pemain, ujar Indra Syafri disadur dari laman PSSI. 11 pemain yang dipulangkan 9 diantaranya berasal dari klub BRI Liga 1 2022/2023, sementara 2 lagi dari Liga 2. Sebagai gantinya, Indra Syafri akan memanggil pemain lainnya ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta, namun, ia tidak mengungkapkan jumlahnya. Kami berencana menambah pemain untuk bergabung di pemusatan latihan ini, ucap pelatih asal Lubuk Nyiur, Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini. Sebelumnya, Indra Syafri memanggil 36 pemain ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 2023. Ia juga memasukkan 7 pemain Timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023. TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta akan digelar hingga keberangkatan tim ke SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada tanggal 24 April tahun 2023, dan hanya 20 pemain yang akan dibawa Indra Syafri. Adapun, Timnas Indonesia U22 akan memulai kiprahnya di SEA Games 2023 pada tanggal 29 April tahun 2023 dengan melawan Filipina dalam babak penyisihan grup A. Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal bersua Myanmar, 2/5, Timor Leste, 7/5, dan Kamboja, 10/5.